Raihan masih berada di restoran tempat dirinya dan Rani makan siang bersama tadi. Ya, perempuan itu sudah 1 jam lebih dulu pergi. Karena ada urusan penting, ia hanya acuh dan bisa bernapas lega karena tidak ada pengganggu. Namun pikirannya tertuju saat mengingat jika acara pernikahan terpaksanya dengan Rani akan berlangsung lusa. Mungkinkah pernikahan itu terjadi? Suami Nisa itu kembali mengusap kasar wajahnya. Ia benar-benar kalut dan frustasi saat ini. Apa yang harus dirinya katakan kepada sang istri jika lusa nanti pernikahannya dengan Rani benar-benar terjadi? Jujur, Raihan tidak sanggup melakukan ini semua. Apalagi harus menyakiti hati wanita yang amat dicintainya. Teriak Raihan seraya menggebrakkan meja. Sekarang pikirannya sudah sangat kacau. Kepalanya terasa begitu pening dan seperti ingin meledak. Memikirkan masalah yang begitu rumit ini. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, batinnya seraya beranjak dari kursi. Namun di saat hendak melangkah, ia tidak sengaja menabrak tubuh seseorang. Maaf, Fuad langsung kembali melangkah menuju ke meja kliennya tanpa menyadari jika flash disknya ternyata terjatuh. Raihan menatap punggung pria itu. Ya, ia merasa seperti mengenali suara dan tubuh orang tersebut. Namun karena suasana hati dan pikirannya sedang tidak baik-baik saja, Raihan tidak ambil pusing dan berniat kembali melangkah. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat menendang sebuah benda. Lantas matanya tertunduk untuk melihat apa yang ia tendang tadi. Flash disk punya siapa ini? Terserah. Lebih baik aku bawa flash disknya ke kantor. Raihan mempercepat langkahnya agar segera sampai di tempat parkir. Setelah sampai sana, lelaki bertubuh tinggi itu bergegas melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Kondisinya benar-benar sangat kacau saat ini. Tak butuh waktu lama, mobil hitam Raihan sudah terparkir rapi di halaman kantor. Tanpa mempedulikan tatapan heran serta kebingungan dari beberapa karyawan yang melihat penampilannya sangat kacau. Raihan kembali melangkah memasuki ruang kerjanya dan mengunci pintu dari dalam. Ia putus sendiri saat ini. Lelaki satu anak itu kembali memijit pelipisnya yang terasa begitu pusing. Namun pandangannya kembali tertuju ke arah flash disk yang ia letakkan di atas mejanya. Karena merasa penasaran, Raihan memasangnya ke laptop miliknya dan melihat apa isi dari flash disk tersebut. Hampir 15 menitan fokus menonton rekaman video yang berputar di laptopnya. Tangannya terkepal kuat dan sempurna saat mengetahui fakta yang sebenarnya. Matanya memerah, menahan amarah, ditambah dengan dada yang naik turun, menahan emosinya.
Kurang ajar. Ah, sial. Raihan melempar semua barang-barang yang ada di meja ruangannya. Tak peduli banyak dokumen penting yang berserakan di lantai. Saat ini, Raihan benar-benar tengah tersulut emosi. Setelah melihat video itu, tangannya terus mengepal kuat dan menggertakkan giginya. Setelah melihat fakta mengenai rencana licik Rani, Raihan saat itu juga memutuskan untuk memberi pelajaran wanita itu secara perlahan. Ya, ia akan tetap melanjutkan pernikahan dengan Rani, tetapi akan dipastikan ada sesuatu yang terjadi di tengah menjelang hari H-nya. Aku akan bikin kamu jerah, Ran. Sudah cukup. Kamu mengusik kehidupanku dan juga telah membuat aku terpaksa harus bersikap kasar dengan istriku sendiri. Ah, dasar perempuan iblis. Lelaki berpawakan putih itu meraih jas yang ada di kursi, lalu memakainya. Tak lama setelah itu, Raihan keluar dari ruangan dan bergegas untuk pulang. Ia tidak akan mungkin bisa fokus dan tenang setelah mengetahui semua ini. Sebelum itu, ia menyimpan kembali flash disk dengan aman. Mobil hitam itu melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan. Tepat di lampu merah, Raihan melihat sosok perempuan yang telah mengganggunya itu tengah berduaan di mobil dengan seorang pria. Cekah, dasar wanita murahan. Ya, karena kondisi kaca mobil yang ditumpangi Rani itu terbuka, jadi bisa leluasa melihat apa yang dilakukan kedua insan tidak memiliki kesopanan itu. Murahan, gumam Raihan. Raihan tersenyum miring dan segera mengambil ponsel dari saku sebelum lampu berganti hijau. Secepatnya ia akan memanfaatkan momen itu untuk menjebak Rani. Lelaki tampan ini tersenyum puas saat berhasil memotret dua orang yang sedang itu. Cuy, seorang dokter, tapi kesopanan dan harga diri begitu rendah. Merelakan kehormatannya hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Benar-benar murahan, desis Raihan seraya melajukan mobilnya kembali. Raihan tak habis pikir, entah sejak kapan Rani menjadi perempuan seperti itu. Ia akui jika Rani memang sejak awal seperti memiliki niat yang jahat. Ternyata rencana itu terbukti begitu jelas. Entah apa yang ada di pikiran perempuan itu sampai memilih kabur dari acara pernikahannya dengan Ustadz Zaki hanya untuk tetap bisa mengusik kehidupannya. Bersambung.